Saudara sekalian yang kekasih, gaya hidup seseorang sangat dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh cara menghargai atau memberi nilai terhadap sesuatu. Gaya hidup seseorang sangat dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh cara memberi penghargaan atau nilai terhadap sesuatu. Sejak seorang anak manusia melek, dunia sekitarnya telah menunjukkan dan mengajarkan bagaimana memberi penghargaan dan nilai terhadap sesuatu. Saya ambil contoh misalnya kalau seorang anak lahir dari keluarga yang aktif berkecimpung dalam dunia pendidikan. Kalau anak itu tidak mendapatkan input dari dunia luar yang kuat, maka anak dari keluarga itu memandang gelar sebagai nilai tinggi kehidupan ini. Dan gaya hidupnya pasti akan dipengaruhi oleh hal tersebut. Dia akan tenggelam, dia akan hanyut dengan meja belajarnya. Baginya gelar kesarjanaan itu nilai tertinggi. Jadi saudaraku, cara seseorang memberi penghargaan atau nilai itu menentukan gaya hidup. Sesuatu itu bisa berupa kehormatan, kekayaan, pangkat, gelar, perhiasan, perasaan, penampilan, dan lain sebagainya. Jadi begitu melek, anak manusia sudah melihat bandrol harga. Dan dunia sekitarnya seakan-akan menuntut dia untuk memberikan harga yang sama. Dengan kalimat lain, menuntut dia untuk memiliki gaya hidup yang sama, saudaraku. Nah, dunia kita ini dunia yang sudah tidak mengenal Allah dengan benar. Dunia yang fasik, saudaraku. Bisa bayangkan betapa rusaknya manusia. Sebab untuk kekayaan, untuk gelar, untuk pangkat, untuk kehormatan, untuk penampilan ada bandrol harganya. Tapi untuk Tuhan tidak jelas bandrolnya, saudaraku. Walaupun secara teori orang berkata Tuhan maha agung, maha mulia, maha tinggi, maha besar. Tetapi sebenarnya tidak jelas berapa harga yang dipatok untuk Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, dengan nilai yang ditetapkan oleh dunia sekitar, seseorang dituntut memiliki irama hidup seperti dunia sekitarnya. Dan dunia sekitar kita adalah dunia yang tidak mengenal Tuhan. Dan betapa sulitnya, saudara, menurunkan nilai atau harga yang sudah terpatri dalam jiwa. Sudah jadi pengetahuan, menjadi pengertian dan cita rasa jiwa. Ini yang berat. Sebab mindsetnya telah dibentuk sedemikian rupa untuk memberi nilai terhadap sesuatu. Dan cita rasa jiwanya telah dibentuk sedemikian rupa, saudara, untuk merasakan dan menikmati sesuatu tersebut. Dalam hal ini kita mengerti mengapa istri Lot menoleh ke belakang. Di Injil Lukas 17, Tuhan Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Tentu istri Lot tidak bermaksud hanya mau melihat, atau mungkin tidak bermaksud sama sekali untuk melihat demonstrasi Allah menghancurkan kota Sodom dengan api dan belerang. Tetapi istri Lot ini memiliki nostalgia kenikmatan dengan apa yang dia miliki di kota Sodom dan Gomora, saudara. Sehingga pesan Tuhan untuk tidak menoleh dilanggarnya. Sama dengan bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir ke Kanaan dengan keperkasaan Tuhan yang hebat, dengan tanda-tanda yang ajaib. Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir.
Dan perbuatan tangan yang ajaib itu sebenarnya sudah cukup memberikan kapital modal bagi orang-orang Israel untuk yakin bahwa Allah yang dipercayainya itu bisa menjamin. Tetapi di padang gurun mereka bersungut-sungut. Mereka mengingat ketika di Mesir makan daging dan bawang Mesir. Lidah mereka telah sedemikian terikat dengan kenikmatan Mesir. Mereka marah terhadap Musa. Dan setiap kali mereka mengingat kenikmatan hidup di Mesir, mereka bersungut-sungut. Padahal saudaraku, tanah Kanaan permai. Disediakan Tuhan untuk mereka. Tanah yang dikatakan Tuhan berlimpah susu dan madu. Mereka akan menjadi bangsa yang bermartabat. Bukan sebagai bangsa budak. Mereka akan memiliki negara. Mereka akan memiliki kerajaan. Dan mereka akan memiliki martabat yang sama dengan martabat bangsa yang lain. Tetapi saudara, kenikmatan Mesir membuat mereka tidak menghargai janji Tuhan yang jauh lebih baik. Sama dengan apa yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Maksud saya yang dikisahkan dalam Injil Matius. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang muda yang kaya yang ingin memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya hidup yang berkualitas. Tuhan menyuruh dia untuk menjual segala miliknya. Orang muda kaya ini pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Hatinya terpasung oleh kekayaan. Dia tidak berani barter. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, gaya hidup seperti ini harus diubah. Kita harus memberi nilai tinggi Tuhan. Kalau selama ini tidak jelas bandrol harga untuk Tuhan berapa, kita harus terus belajar mengenal Tuhan. Sehingga nilai untuk Tuhan sampai titik di 100. Kalau saya menjadikan angka 100 sebagai angka kulminasi tertinggi. Dan untuk dunia titik beku 0. Dan ini sebenarnya bukan hal yang sulit, saudara. Tapi hal yang mustahil. Sebab kita sudah memiliki irama hidup yang salah itu selama belasan dan puluhan tahun. Tetapi tidak ada alasan untuk berkata tidak bisa. Sebab menghadapi orang kaya yang masih muda di Matius 19 itu, Tuhan berkata, memang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Harus berani nekat. Maka kita bisa meraih hal yang luar biasa. Prestasi abadi yang dahsyat. Yaitu ketika kita sampai kepada titik di 100. Dan orang-orang seperti ini baru pantas berkata, Lord, you are my everything. Baru bisa. Kau segalanya bagiku. Tapi sudah saya katakan tadi, ini sebenarnya bukan suatu yang sulit. Tetapi mustahil. Dibutuhkan kesungguhan untuk itu, Pak. Tetapi kalau saudara melihat dan menghayati kekekalan, maka kesungguhan yang bagaimanapun sebenarnya tidak ada nilainya. Jika dibanding dengan kekekalan, keabadian itu. Ya. Jadi kalau seseorang lihat kekekalan, maka dia bisa berkata, jangankan 100. Tuhan menuntut 200 pun harus dibayar. Jadi kalau seseorang sudah tidak berani bertaruh, tidak berani nekat, ya sulit. Sulit untuk memiliki hidup kekristenan yang sungguh. Hidup kekristenan yang benar, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, tadi sudah saya katakan betapa sulitnya menurunkan harga. Bagaimana menurunkan nilai penghargaan terhadap dunia ini dan terus menaikkan nilai bagi Tuhan, saudara. Betapa sulitnya. Kesulitan terletak pada mindset kita yang sudah terlanjur salah. Mindset sudah terlanjur keliru, saudaraku. Lalu cita rasa jiwa kita juga sudah terpatok, terikat, terbelenggu di situ. Sama seperti cita rasa lidah. Saya kira Bapak Ibu yang sudah biasa makan sayur asem, ikan asin, dia ibu-ibu, bapak-bapak bisa menikmati itu.
Dan anak-anak kita yang belum cun dengan sayur asem ikan asin lebih menyukai spaghetti. Kita bukan nggak doyan spaghetti, kita juga bisa. Tapi beda, sayur asem ikan asin itu beda, saudaraku ya, beda. Dan merubah itu nggak gampang. Saya kira saya cukup lumayan sering dulu ke luar negeri, tapi sudah sulit saudaraku untuk membuang cita rasa itu, ya. Karena mindset kita sudah terlanjur demikian. Ini taste lidah loh saudara ya. Pernah saya penginjilan di daerah Amurang, saudara. Ya, Amurang. KKR di lapangan, saudara. Saya masih ingat ya, waktu kita capek-capek dalam perjalanan lalu dijamu oleh orang-orang Manado. Di situ ada masakan rendang tapi tikus. Tikus, saudara. Saya ini, saudara, orangnya kalau berkelahi sama orang waktu muda, rasanya lumayan berani. Lumayan. Tapi, saya kalau ketemu tikus, saya takut setengah mati, saudara. Di rumah kalau ketahuan ada tikus, saya sudah mulai hampir nggak mau makan. Sudah menghindari makan. Kok ada tikus ya? Gitu. Satu kali pernah saya lagi beres-beres, ada tikus kecil di ujung. Kecil tikusnya, anak tikus atau apa gitu. Saya lari terbirit-birit. Nah, kali itu kita diberi hidangan tikus. Dan tidak diberitahu itu tikus. Jadi waktu makan gitu, emang ya Tuhan nasib saya bagaimana sih waktu itu. Saya kena kepalanya. Jadi waktu saya gigit gini, kok keras ya? Lalu saya gini, apa ya? Kepalanya gini. Apa kepalanya nggak dibuang ya? Saya nggak ngerti. Jadi saya bilang, ini apa ya? Gitu. Ini sayur apa? Dia jawab, tikus. Langsung mata saya juling, saudara. Tikus. Kalau boleh saya muntahin, saya muntahin. Saudara tahu nggak? Saya lemes habis. Lemes. Tikus. Ya, aku makan tikus. Ya, kenapa nasibku malang begini? Ada lagi peristiwa, saudara, di Lampung. Di Lampung itu ada sop. Sopnya itu sop monyet. Loh, orang Lampung tahu loh. Dimasak pakai arak. Di situ ada juga teman yang lumayan dekat, jadi ngomongnya agak temen ya, agak bahasa teman. Makan tuh enak, ini obat. Lur cobain deh, enak deh, ini obat. Dengan wajah tanpa dosa, saya ambil itu sop. Kayaknya agak diarahkan di situ saya, agak diarahkan ke situ. Jadi saya makan, waktu makan, saya pas dapat iga. Kalau iga ayam enggak begini. Iga sapi kekecilan. Saya tanya lagi. Ini daging apa ya? Karena iganya itu iga monyet. Dia jawab, itu monyet, Pak. Oh, monyet. Kok dimasak ya? Itu mindset saya untuk monyet nggak seperti orang Lampung, bro. Nggak semua orang Lampung begitu ya. Bener-bener, saudara. Lemes saya. Langsung juling saya. Ini lidah yang diubah, tidak gampang. Apalagi cita rasa jiwa yang sudah menjadi bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan. Nah, ini jadi masalah yang rumit. Hidup kekristenan kita itu sebenarnya jadi berat, saudara. Padahal kita harus merubah gaya hidup. Dari gaya hidup manusia pada umumnya, menjadi seorang yang punya gaya hidup anak Tuhan. Kamu ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Cita rasa jiwa kita itu sebenarnya berkisar pada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Keinginan daging itu makan yang tidak proporsional, seks, itu berkaitan dengan daging. Itu juga sudah menjadi bagian dalam jiwa. Keinginan mata bertalian dengan konsumerisme. Ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Kalau saldo uangnya di bank gelinding nolnya sekian banyak, maknyus. Itu jiwa ngerasa.
Lihat mobil orang tuh, enak ya mobilnya ya. Wah, punya mobil itu maknyus. Kalau anak muda, ini kalau velgnya diganti begini bagus ini, maknyus. Kalau pakai perhiasan itu, maknyus. Kalau pakai tas merek itu, maknyus. Saya nggak mengatakan Anda nggak boleh pakai mobil merek itu atau tas merek ini, enggak. Ini salahnya bukan di duit atau di mobil atau di rumah atau di tas atau di perhiasan, tapi hati. Kalau saudara berdandan supaya pantas atau supaya dikagumi. Kalau supaya dikagumi, nah itu cita rasa jiwa. Senang kalau orang melihat Anda, orang itu kagum, atau orang sampai bisa berkata, jeng cantik dah. Nah, itu yang dicari. Walaupun mungkin Anda tidak mengharapkan orang berkata, you cantik, tapi ia mengharapkan orang menilai dirinya cantik. Antara kepantasan dan citra diri sudah tidak jelas. Dan Alkitab mengatakan, kalau seseorang masih punya cita rasa yang salah ini, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu kehormatan, ya, kehormatan. Maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Artinya dia pasti tidak memiliki gairah memuaskan Allah, memuaskan Bapa. Gairahnya memuaskan diri sendiri. Makanya di ayat 15, 1 Yohanes 2:15, Alkitab mengatakan, jangan kamu mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Coba dibaca ayat 15. 1 Yohanes 2:15, saudaraku. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Terus? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, betul kan? Terus? Sebab semua yang ada di dalam dunia, ya, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, keinginan daging, keinginan mata itu percintaan dunia, saudara. Itu taste kita. Dan itu terbangun dari sejak kita masih kecil, saudara. Dan sekarang bagaimana bisa keluar dari keadaan ini? Ini sesuatu yang sulit. Tetapi Tuhan akan memampukan. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Halo? Nah, saudaraku sekalian, kalau seseorang cita rasanya masih salah, cita rasa jiwanya masih keliru, artinya percintaan dunia, dia pasti memberi nilai yang tidak pantas untuk Tuhan. Pasti. Orang seperti ini tidak bisa menyembah Tuhan. Padahal menyembah Tuhan itu hakikat, isi, dan makna hidup. Lebih baik orang tidak pernah menjadi manusia daripada menjadi manusia tapi tidak pernah mengerti apa itu menyembah Tuhan. Oke, kita buka sekarang Lukas pasal 4 ayat 5-8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Nah, maksudnya apa? Hargai, beri nilai tinggi dunia ini, the glory of the world. Terus? Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Terus? Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, Tuhan Yesus memilih satu kata yang luar biasa di situ, ya. Untuk kata menyembah itu, saudaraku, proskuneo. Proskuneo ini artinya memberi nilai tinggi. Itu arti luasnya. Memang arti sempitnya, proskuneo itu sakah, tunduk. Dalam bahasa Ibrani sakah. Tapi dalam arti luas, memberi nilai tinggi. Memberi nilai tinggi. Itu bukan sekedar, saudaraku, ucapan yang
menunjukkan hormatnya kepada Tuhan. Jadi tidak cukup hanya dengan mengatakan engkau mulia, engkau agung Tuhan, engkau besar. Tidak cukup. Memberi nilai tinggi itu sikap. Sikap yang pasti terekspresi dalam seluruh tindakan hidup. Tadi saya sudah mengatakan, gaya hidup seseorang ditentukan oleh atau sangat dipengaruhi oleh penghargaannya terhadap sesuatu. Gaya hidup seseorang dipengaruhi dan ditentukan oleh cara dia menilai sesuatu, cara dia menghargai sesuatu, saudara. Kalau penghargaannya itu terletak pada gelar, maka lihat gaya hidupnya. Dia akan tenggelam dengan meja kuliah, meja belajar. Ya. Sekarang kalau penghargaannya kepada Tuhan, saudara, pasti gaya hidupnya berubah. Pasti gaya hidupnya berubah, saudara. Beberapa waktu ini saya mengatakan kepada saudara-saudara, kalau pada abad-abad mula-mula itu orang Kristen ya, tidak punya gedung gereja, ya, tidak punya liturgi, tidak punya kebaktian, saudara. Tidak punya pemimpin karena pemimpinnya ditangkapi, dibunuhi. Tidak punya sinode, tidak punya liturgi ya. Tetapi orang-orang percaya begitu mudah disebut Kristen. Artinya to be like Christ, seperti Kristus. Karena sepak terjang hidupnya seperti gurunya. Dia disebut Kristen karena seperti Kristus. Nah saudara, bagaimana dengan kita hari ini, saudaraku? Dulu kalau saya membaca 1 Korintus 10 ayat 31, 1 Korintus 10 ayat 31, saya berpikir itu ayat seperti lebay gitu, diperbola, saudara, dilebih-lebihkan. 10:31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, bagaimana bisa hidup, baik makan, atau minum, atau melakukan segala hal untuk kemuliaan Allah? Wah, rasanya itu ayat hanya untuk menghiasi Alkitab. Terus terang saya pernah berpikir ini berlebihan. Kenapa saya berkata begini, saudara? Karena saya memang sebenarnya serius ingin hidup benar. Dari muda juga sudah nekat pengen hidup benar, saudaraku. Kalau bertemu ayat ini saya menganggap, waduh, berlebihan benar ya. Kalau saudara tidak pernah punya pergumulan itu, mungkin saja Anda tidak pernah berniat untuk itu. Sebab begini, kalau saudara butuh satu barang, ya, lalu barang itu punya nilai mahal, saudara akan berkata mahal amat, ya, karena kita berniat memilikinya. Beda dengan orang yang tidak berniat memiliki, dia mau mahal mau murah dia lewat saja, itu bukan urusannya. Paham saudara? Saya ngomongin Anda bisa ngerti maksudnya. Ini tidak hiperbola, memang standarnya begitu. 1 Korintus pasal 6, 19-20, coba kita lihat. 1 Korintus 6 ayat 19-20, coba. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ya. Atau tidak tahukah kamu? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Terus? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bahwa? Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. You are not your own. Jelas. Sebab kamu telah dibeli. Sebentar. Tubuhmu bait Roh Kudus, dulu baitmu sendiri. Suka-sukalah kamu pakai. Sekarang bait Roh Kudus, artinya milik Tuhan. Ini rumahnya Tuhan. Kalau boleh ngomong jujur, standarnya begini. Kamu tidak berhak senang kalau Tuhan gak senang. Kamu tidak berhak memiliki dirimu. Kamu tidak berhak senang kalau Tuhan tidak senang. Standarnya saudara. Cengli gak saudara? Jujur gak? Amin? Anda masih bersama saya? Kalau
Kalau tubuhmu bait Roh Kudus, bukan baitmu, ini baitnya Allah, milik Allah. Dan ditegaskan di kalimat berikut, you are not your own, kau bukan milik kamu sendiri. Nah kan kalau sudah mengerti ini, kan ini standar, saudara. Jadi pernyataan Tuhan tadi tidak berlebihan. Terus ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli. Telah dibeli, sudah dibeli. Terus. Dan harganya telah lunas dibayar. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya, muliakanlah Allah artinya, pandanglah dia mulia, pandanglah dia agung, anggaplah dia besar. Dan, kalimat lain, memberi nilai tinggi Tuhan. Lebih baik tidak pernah menjadi manusia daripada menjadi manusia tapi tidak pernah menyembah Tuhan. Menyembah itu memberi nilai tinggi Tuhan. Katakan amin. Memberi nilai tinggi Tuhan. Menyembah Tuhan jangan digantikan dengan praise and worship. Menyembah Tuhan jangan digantikan dengan praise and worship. Dengan teknik-teknik menyembah. Kalau kelompok gereja-gereja tertentu, jemaatnya diajar untuk mengeksploitasi perasaan. Diminir. Misalnya begini. Ku menyembahmu sembahmu. Itu musik itu menciptakan satu suasana. Ku menyembahmu. Di beberapa gereja tertentu harus disertai dengan getar tangisan. Oh sembahmu, oh ku menyembah. Lalu merasa sudah menyembah. Coba betapa liciknya. Dan ini penyesatan. Ini penyesatan loh. Sehingga orang merasa sudah menyembah dengan perasaan yang dieksplosifkan, diledakkan dan dieksploitasi begitu rupa, dia merasa sudah menyembah. Coba, mengerikan kan? Padahal menyembah itu memberi nilai tinggi Tuhan, dan apa yang kamu beri nilai tinggi itu yang akan mempengaruhi hidupmu. Kalau dengan kalimat yang lebih tegas, apa yang kau beri nilai tinggi kepadanya kamu menyembah. Jadi kalau orang mencintai dunia, mengingini dunia, itu menyembah iblis. Nggak berlebihan. Alkitab mengatakan itu. Sudah suka nggak suka, saya beritahu. Saya nggak salah. Saya tidak bersalah. Nanti di kekekalan Anda tahu bahwa yang saya katakan benar. Sekarang banyak anak-anak muda kalau nyanyi pinter, saudara. Lagu-lagunya kan melankolis gitu ya. Dia merasa sudah intimacy dengan Tuhan. Benar-benar saudaraku, ini ngawur saudara. Tapi kalau nggak mendengar penjelasan, saya tidak tahu di mana ngawurnya. Betul nggak? Mengasihi Tuhan kok. Itu perasaanmu. Kecuali kamu benar-benar punya gaya hidup yang mengekspresikan penghargaanmu kepada Tuhan. Kalau di gereja yang lain, dikemas liturginya yang sebegitu rupa. Dari kostum rohaniwannya, dari tata cara ibadahnya, begitu dibuat sekusuk-kusuknya. Bukan tidak boleh nyanyi lagu-lagu itu. Tapi jangan menggantikan penyembahan kepada Allah yang benar dengan sekedar liturgi, kebaktian, atau praise and worship. Nah bayangkan kalau pemimpin jemaat seperti saya hanya cuma bisa menyembah di mimbar. Misalnya, segala puji syukur bagimu. Wah, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Tapi khotbahnya kemakmuran jasmani. Klaim janji Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepadamu. Ku sembah kau Tuhan. Oh, ku sembah kau Tuhan. Sedih. Dia tidak bermaksud menipu orang.
Sebab dia nggak ngerti. Dia juga menipu dirinya dan tanpa sadar dia menyesatkan orang. Allah besar, terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah Maha Tinggi, Maha Kudus. Dan merasa sudah menyembah Tuhan dengan hal itu. Atau di kelompok lain, ya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Apakah berarti sudah menghormati Tuhan? Jangan menggantikan menyembah Tuhan dengan liturgi. Bukan tidak boleh berliturgi, bro. Liturgi Anda itu harus mewakili pengakuan, kesaksian, atau kredo dari kehidupanmu setiap hari. Kudus, 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 Allah Maha Kuasa. Waduh, itu sampai pakai air mata, bina musiknya, pakai biola, pakai orkestra. Agung. Anda jangan nipu Tuhan loh. Kalau itu Anda anggap sudah menyembah, meninggikan Tuhan, Anda licik. Dan ingat, Tuhan tidak bisa diliciki. Proskuneo artinya tunduk. Dalam bahasa Ibrani ada kata sakah. Arti luasnya memberi nilai tinggi Tuhan. Saya tidak bermaksud mau melukai siapapun, saudaraku. Saya menghormati saudara-saudara, menghormati rekan-rekan hamba Tuhan, dan saya juga menghargai semua gereja. Tetapi kalau berbicara mengenai kebenaran, kita harus strictly mengatakan ini yang benar, tidak ini salah. Tidak abu-abu, hitam atau putih. Sebab irama liturgi, irama praise and worship itu bisa diciptakan banyak orang profesional, saudara. Kudus, kudus, kudus. Itu kalau orang profesional itu bisa menciptakan situasi begitu. Haleluya, 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 haleluya. Bisa bahasa roh, wah. Duh, saudara, bukan tidak boleh. You jangan pikir saya mengkritik orang-orang begini, tidak. Menyembah yang benar itu memberi nilai tinggi Tuhan. Dan ingat, saudaraku, gaya hidup seseorang ditentukan oleh cara Anda memberi nilai atau penghargaan kepada sesuatu. Nah, keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dan rancangan Allah itu apa? Itu maksudnya. Rancangan Allah itu apa? Saya harus bicara mengenai corpus delicti. Ini sentral nih. Corpus delicti. Corpus delicti itu fakta yang membuktikan suatu kesalahan telah dilakukan. Iblis tidak bisa dihukum karena tidak terbukti berbuat salah. Kalau saudara berpikir pendek akan berkata, lah Pak, jangan ngomong begitu, jelas dia memberontak kepada Allah. Tapi Allah itu Allah yang punya sistem, punya aturan, punya tatanan di dalam dirinya. Harus ada pembuktian atau verifikasi terhadap kesalahan Lucifer yang jatuh itu. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah tidak bisa menyelesaikan waktu itu dan memberikan pengampunan dan semua selesai. Harus ada satu orang yang menanggung kesalahan manusia. Oleh satu orang dosa masuk. Harus ada satu orang yang memikul kesalahan itu. Siapa? Tuhan Yesus. Harus ada yang memikul. Supaya keadilan Allah dipuaskan.
Rasa keadilan Tuhan bisa dipuaskan. Allah itu cengli tapi tidak cincai. Nggak gampangan, oke dah. Tapi adil. Di dalam firman Tuhan dikatakan beberapa kali, di mana tidak ada Taurat maka tidak ada pelanggaran. Yalah Pak, jelas membunuh itu kan salah. Tapi ketika Taurat belum ada, tidak ada Taurat, tidak ada pelanggaran. Walaupun Allah tentu akan bertindak kalau orang berbuat salah, saudaraku. Tetapi verifikasi kesalahan itu di pengadilan nanti harus ada yang tertulis. Sama seperti seorang anak kecil yang pipis di pinggir jalan. Bagaimana kita bisa mengatakan dia salah? Nggak bisa. Ya salah Pak, sepanjang pipis sembarang tempat. Nggak bisa. Menurut you salah, menurut dia belum tentu salah. Kecuali ada tulisan dilarang kencing di sini, you udah melanggar. Lalu ada seorang anak yang pipis di toilet. Nah, anak yang pipis di toilet itu menjadi bukti kesalahan si anak yang pipis di pinggir jalan. Nah, anak yang masuk restroom atau toilet pipis itu disebut corpus delicti. Iblis itu, saudaraku, diciptakan Allah untuk apa? Untuk melayani Bapa. Diciptakan untuk Sang Pencipta. Tapi dia mau menyamakan dirinya dengan Allah. Nilai tertingginya kehormatan, saudara. Dia tidak memandang Allah sebagai nilai tertinggi. Nah, ini kekeliruannya. Tapi bagaimana membuktikan dia salah, saudaraku? Bagus nggak, saudara? Ini corpus delicti. Allah maunya bulat. Bukan begini. Sebenarnya Adam itu diciptakan Allah untuk menjadi corpus delicti. Untuk membuktikan kesalahan si Lucifer yang jatuh. Adam hidup dalam ketaatan, submission kepada kepatuhan kepada Allah. Dan meninggikan Tuhan. Tetapi Adam gagal, saudaraku. Tuhan Yesus Adam terakhir yang menang. Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Di Alkitab Perjanjian Baru Anda akan menemukan beberapa kali pernyataan Tuhan Yesus, Bapa, aku mempermuliakan engkau. Sebelum naik ke tiang salib, dia juga berkata, Bapa, sudah saatnya anak memuliakan engkau. Memuliakan engkau dengan tindakan. Nyawanya dipertaruhkan, hidupnya diberikan. Dia memberi nilai tinggi dengan tindakan. Dalam sikap dan gaya hidupnya. Maka gaya hidup Tuhan Yesus dikalimatkan Tuhan dengan pernyataan, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, manusia pertama gagal, Pak. Tuhan Yesus yang menggenapi. Kita yang ikut Tuhan Yesus, kita dirancang juga untuk menjadi corpus delicti. Bukan hanya menjadi orang baik. Ini yang membuat pekerjaan kita menjadi berat. Berat. Sebab seluruh jemaat harus diarahkan ke arah itu. Untuk itu gereja harus punya dua hal. Kalau tidak punya dua hal ini, dia menipu. Asli dia menipu. Dan pas jadi alat setan. Yang pertama, kebenaran. Kebenaran merubah mindset. Kebenaran merubah mindset. Dulu bapak rohani saya, itu orang Manado. Dari Manado. Biasa ya. Kadang-kadang juga Manado nama tapi darah Tionghoa. Itu. Saya mengenal paniki dari beliau. Ini enak nih Ras. Ya Om. Ya saya masih muda saudara. Saya doyan Om tidak bisa. Ya Om. Duh, menyenangkan orang dari muda memang saya sudah punya bakat saudara. Kalau bapak rohani saya tuh telepon, Ras, ya Om, kamu ada kerjaan apa hari ini? Enggak Om, apa Om? Saya nggak bilang, oh ya Om saya mau belajar, mau ulangan. Tidak ada begitu. Saya ngomong dulu, ya Om, apa yang saya bisa bantu? Enggak, kamu ada masalah apa? Ada tugasnya? Enggak Om, apa yang saya bisa bantu? Enggak, saya pantang tuh bicara. Sorry Om, besok ulangan saya belum belajar. Pantang, mendingan saya nggak naik kelas tuh. Waktu kuliah itu. Bener. Dulu kan kuliah belum sistem SKS kan kenaikan tingkat itu. Saya melayani dengan baik bapak rohani saya ini. Betul saudara. Saya disuruh apapun saya lakukan. Ya. Tapi beliau sudah pulang ke surga. Saya masih ingat beliau meninggal aja juga tidak punya mobil bagus. Ya. Pendeta-pendeta dulu itu hebat-hebat saudaraku. Itu menginspirasi saya hebat. Seperti Bapak Dr. El Senduk, itu nama Manado. Tapi nama aslinya Bapak Pendeta Ho Leong Seng. Wah itu cintanya kepada Tuhan luar biasa. Dan saya bersyukur saya pernah ketemu seorang perwira tinggi kerajaan Allah seperti beliau saudara.
Beliau, ya, Bapak rohani saya itu, ayo makan ini, paniki. Ya Om. Wah, kelelawar kok dimakan. Batman itu ya. Tapi giliran makan gudeg, anak, aku nggak makan ras, itu sayur busuk. Wah, Om, kalau orang Jawa ini, Tionghoa Jawa, Jawa asli itu gudeg ini mau paling hauce Om. Walah itu sayur busuk. Konsepnya udah sayur busuk aja dia. Mindset dirubah kebenaran. Yang kedua, gereja harus punya dua hal. Contoh, kalau saya dari dulu mengerti benar bahwa jadi pendeta harus jadi contoh, mungkin saya berhitung untuk jadi pendeta. Kalau yang ini saya bisa punya nilai, artinya ilmu teologi saya bisa, tapi belum tentu kebenaran. Yang ini, waduh saya angkat tangan dah. Dari ucapanmu, dari tindakanmu, dari duitmu, dari hubunganmu dengan lawan jenis. Contoh. Gembala sidang harus jadi contoh. Gembala wilayah harus jadi contoh. Aktivis harus jadi contoh. Sulitnya bukan datang ke gereja 1 jam sebelum kebaktian. Itu mah ringan bro. Anda kerja juga nggak mau terlambat kok. Tapi jadi teladan. Contoh. Mau dikemanakan gereja ini? Di langit baru, bumi baru. Bagaimana caranya? Mindset dirubah. Lalu melihat contoh. Harus ada korpus delikti. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup. Supaya mereka memiliki hidup itu dalam segala kelimpahan. Hidup itu bukan bios. Biologi. Hidup itu zoe. Ini lebih menunjuk hidup yang berkualitas. Aku datang memberi hidup yang berkualitas. Supaya mereka memilikinya dalam segala perison. Dari akar kata perisos. Ini very highly in quality. Hidup yang berkualitas tinggi. Jenis hidupnya zoe berkualitas tinggi. Kualitas tinggi yang dipahami orang adalah kalau punya ini, punya itu. Karena mindsetnya dari kecil dibangun salah. Amin. Anda masih bersama saya? Nilai tertingginya apa? Duit. Ia merasa berkualitas kalau punya duit. Nilai tertingginya apa? Gelar. Dia merasa berkualitas kalau dia punya gelar. Tapi yang diajarkan Tuhan tidak begitu. Sangat kontras. Melepaskan diri dari segala ikatan. Itu bukan berarti Anda jadi miskin, tidak bergelar dan lain sebagainya. Tidak. Capai apa yang harus dicapai dengan mengoptimalkan semua potensi. Tapi nilai hidup kita terletak pada ketika kita menyukakan hati Allah dengan segala hal yang kita miliki. Ini yang benar, saudaraku. Jadi betapa hebat pekerjaan ini, saudaraku. Kita mengantar orang ke langit baru, bumi baru. Betapa hebat pekerjaan ini. Ini pekerjaan gak bisa dibayar pakai duit. Saya gak bisa dibayar pakai gaji, duit, atau bahkan perpuluhan. Apalagi di sini saya tidak bicara tentang perpuluhan. Kalau hatimu bengkok, maka duitmu pun juga haram. Nggak bisa dibayar atau reward pakai cara apa? Ketika Anda lihat kekekalan, betapa mahalnya pelayanan ini, saudaraku. Maka kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk mengantar orang sungguh-sungguh sampai kerajaan Bapa di surga. Itu mahal. Wah, kalau tadi di awal kebaktian ini, saudara, hati saya sudah membara dan saya berkerinduan agar setiap yang hadir mengerti firman Tuhan. Oh, tidak lama, saudara. Hidup itu tidak lama, saudara. Kita semua masuk kekekalan dan kita menjadi korpus delikti itu luar biasa. Masalah-masalah berat apapun yang Anda miliki, jangan jadi berhala dan mengurangi gairahmu untuk mengenal kebenaran, merubah mindset agar cita rasa jiwa kita berubah dari mencari kesenangan diri sendiri lalu mencari kepuasan hati Bapa. Tuhan berkati. Amin.